Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Ya, jumpa lagi bersama Ibu Guru dan pembelajaran matematika kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, Ibu Guru mau ingatkan kalian agar tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa sejenak memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita, tetapi mendahulunya Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Untuk itu Ibu Guru meminta kalian, jika hadir, kalian boleh menggunakan voice note pada WA pada grup kita agar Ibu Guru bisa mengetahui siswa-siswa yang hadir atau mengikuti proses pembelajaran hari ini, atau juga bisa menggunakan emoji. Ya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar buah-buahan, yaitu jambu dan apel. Untuk itu Ibu Guru minta kalian untuk bandingkan manakah yang lebih banyak, jambu atau apel. Ya, di sini jambu itu hanya 5 buah, sedangkan apel itu ada 10 buah. Secara tidak langsung kalian bisa ketahui bahwa apel jumlahnya lebih banyak. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang perbandingan dengan kompetensi dasar 3.7 menjelaskan rasio dua besaran, ya, atau yang satuannya sama dan berbeda. Tujuan dari kalian mempelajari kompetensi dasar 3.7 ini agar siswa dapat memahami perbandingan dua besaran, yang kedua dapat menentukan perbandingan dua besaran, yang ketiga dapat menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Jadi materi pokok kita hari ini ada dua. Yang pertama perbandingan dua besaran, yang kedua perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Ya, perhatikan, yang pertama kita akan bahas tentang perbandingan dua besaran. Sebelum kita masuk dengan perbandingan dua besaran, yang pertama-tama itu kalian harus mengetahui dan mengenal apa itu rasio dan perbandingan. Yang pertama kita akan lihat pengertian rasio. Rasio adalah suatu bilangan yang digunakan untuk menyatakan sebuah perbandingan ukuran atau nilai dari dua atau lebih objek, dan dapat dilambangkan dengan A per B, atau dalam bentuk khusus A banding B, dengan B tidak sama dengan 0 dan A bukan kelipatan dari B, di mana bentuk pecahan yang paling tepat untuk dikerjakan. Dalam menghitung rasio harus menggunakan satuan yang sama. Apabila terdapat perbedaan, maka harus dilakukan penyamaan satuan terlebih dahulu. Nah, kalian harus ingat, untuk menghitung rasio kalian harus menggunakan satuan yang sama. Apabila terdapat perbedaan, maka kalian harus menyamakan satuannya terlebih dahulu. Besaran dari kuantitas berjenis sama seperti dua panjang, bobot, jumlah uang, dan lain-lain dapat dibandingkan menggunakan rasio. Rasio kedua bilangan ini menyatakan rasio kuantitas. Nilai rasio ini tidak akan berubah jika kuantitas-kuantitasnya dinyatakan dalam satuan lain, asalkan kedua kuantitasnya tersebut dinyatakan dalam satuan sama. Nah, rasio ini terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama kita akan lihat rasio bagian terhadap keseluruhan. Rasio bisa menyangkut perbandingan dari sebagian terhadap keseluruhan. Contoh, rasio permen kotak A terhadap jumlah permen secara keseluruhan.
Kalian bisa lihat pada kotak A ini terdapat 4 buah permen, sedangkan di sampingnya ini jumlah keseluruhan permen. Dia dapat ditulis rasio permen kotak A terhadap permen keseluruhan adalah 4/7 atau 4:7. Kalian bisa lihat di sini. Pada kotak A ini terdapat 4 permen, sedangkan jumlah keseluruhan permennya itu ada 7. Yang berikut, rasio permen kotak B terhadap permen secara keseluruhan. Perhatikan kotak B ini terdapat 3 buah permen, sedangkan di sini jumlah keseluruhan kotak. Rasio permen kotak B terhadap keseluruhan itu dapat ditulis 3/7 atau 3:7. Yang kedua, rasio bagian terhadap bagian. Suatu pecahan selalu merupakan perbandingan bagian-bagian terhadap keseluruhan. Tetapi rasio juga dapat menyatakan suatu bagian dari keseluruhan terhadap bagian yang lain dari keseluruhan yang sama. Contoh, misalnya pada kotak A terdapat 4 buah permen, dan pada kotak B terdapat 3 buah permen, atau sebaliknya permen kotak B terhadap kotak A. Dapat dilihat perbandingannya 4/3, yang mana 4 itu adalah jumlah permen pada kotak A dan 3 itu adalah banyaknya permen pada kotak B. Dia dapat ditulis 4/3 atau 4:3. Nah, dapat kita lihat secara jelas pada gambar ini, gambar di samping, rasio permen pada kotak A terhadap permen pada kotak B. Permen pada kotak A ada 4 buah permen, sedangkan permen pada kotak B itu ada 3. Yang berikut, kita lihat rasio permen pada kotak B terhadap permen yang terdapat pada kotak A. Permen pada kotak B itu ada 3 buah permen, kotak A itu ada 4 permen, sehingga dapat ditulis 3 ini mewakili 3 permen yang terdapat pada kotak A, dan per 4 ini mewakili 4, Ibu Guru ulangi, 3 ini mewakili permen pada kotak B, sedangkan 4 ini per 4 ini 4 permen pada kotak A ini. Jadi 3/4 atau 3:4. Dari penjelasan rasio, karena dapat dinyatakan dengan pecahan, rasio dapat dihitung dengan cara yang sama seperti pecahan. Ingat, rasio dapat dihitung dengan cara yang sama seperti pecahan. Dengan demikian, A per B sama dengan A kali M per B kali M, dan A per B sama dengan A bagi M per B bagi M. Yang kedua, pengertian perbandingan. Jika 4 bilangan A, B, C, D berhubungan sehingga rasio A per B dan C per D setara, bilangan-bilangan tersebut dikatakan memiliki proporsi atau perbandingan sama. Ini sesuai dengan definisi rasio bahwa A dibagi B harus menunjukkan rasio 2 kuantitas dengan jenis yang sama, sementara C dibagi D juga harus menunjukkan rasio dari 2 kuantitas dari jenis yang sama, meskipun jenisnya tidak perlu sama seperti pada A dan B. Dengan kata lain, rasio dikatakan proporsional jika dan hanya jika pecahan-pecahan yang mewakilinya itu ekuivalen. Dua rasio ekuivalen membentuk sebuah proporsi. Kita ketahui bahwa untuk bilangan-bilangan rasional A per B sama dengan C per D, jika dan hanya jika A kali D atau AD sama dengan B kali C atau BC. Dengan demikian, A per B sama dengan C per D adalah sebuah proporsi jika dan hanya jika AD sama dengan BC. Sebagai contoh, 14/24 sama dengan 7/12 adalah proporsi.
karena 14 dikali 12 sama dengan 24 kali 7. Perbandingan atau proporsi bukan hanya perbandingan dua rasio, namun dapat pula lebih dari dua rasio yang ekuivalen dibandingkan. Yang ketiga, perbandingan dua besaran. Contoh, Rani dan Rano memiliki rambutan. Rasio rambutan mereka adalah 3:4. Banyak rambutan Rani 36 buah. Hitunglah banyaknya rambutan Rano. Nah, kalian harus ingat dalam menyelesaikan soal cerita pada pertemuan terdahulu, pada semester terdahulu, kita sudah belajar tentang cara-cara menyelesaikan soal cerita. Yang pertama itu, kalian harus menulis diketahui. Jadi apa-apa saja yang diketahui dalam soal cerita di atas. Yang diketahui pada soal cerita di atas yaitu yang pertama, rasio rambutan antara Rani dan Rano 3:4. Yang kedua, banyaknya rambutan Rani. Pertanyaan atau yang ditanya itu banyaknya rambutan Rano. Penyelesaian. Cara pertama, dengan cara pertama, karena perbandingan rambutan Rani dan Rano 3:4, maka rambutan Rani diwakili 3 petak dan rambutan Rano diwakili 4 petak. Nah, kalian bisa lihat di sini pada gambar ini, Rani ini 3 petak memiliki 3 petak, artinya banyaknya rambutan Rani itu diwakili 3 petak, sedangkan rambutan Rano diwakili 4 petak. Karena diketahui jumlah rambutan Rani itu 36 buah, jadi setiap petak diwakili oleh 12 buah rambutan. Bentuknya dapat dibuat seperti berikut. Jumlah semua bulatan pada ketiga petak yaitu 36 yang mewakili 36 buah rambutan. Nah, kalian dapat lihat banyaknya rambutan Rani ini yang diwakili oleh 3 petak ini, masing-masing petak terisi oleh bulatan. Pada masing petak pertama itu ada 3, 6, 9, 12. Kotak pertama itu 12 bulatan, kotak kedua 12 bulatan, dan kotak ketiga 12 bulatan. Sehingga dari ketiga petak ini yang mewakili banyaknya rambutan Rani itu berjumlah 36 buah rambutan. Untuk rambutan yang dimiliki Rano yaitu, karena Rano memiliki 4 petak yang mewakili banyaknya rambutan yang dimiliki, maka dengan membilang petak pertama sampai petak keempat, karena setiap petak diisi dengan 12 bulatan yang mewakili banyaknya buah rambutan, sehingga jika keempat petak ini terisi semuanya, maka jumlah semua bulatan ada 48 yang mewakili 48 buah rambutan. Jadi jumlah rambutan milik Rano ada 48 buah. Cara kedua dengan menggunakan tabel. Dari tabel diketahui banyaknya rambutan Rano yaitu 48 buah. Kalian bisa lihat di sini. Sini Rani dan Rano perbandingannya 3:4. Banyak rambutan pada contoh soal cerita di atas, banyak rambutan yang diketahui itu banyaknya rambutan yang dimiliki Rani 36 buah. Sedangkan kita belum mengetahui banyaknya rambutan yang dimiliki Rano. Nah, banyaknya rambutan yang dimiliki Rano itu seperti pada contoh cara pertama bisa dilihat ada 48 didapat dari 4 dikali dengan 12. Kenapa 12? Karena masing-masing petak itu
diisi dengan 12 buah rambutan. Cara yang ketiga, atau dengan cara yang ketiga ini cara singkat, karena perbandingan rambutan Rani dan Rano itu 3:4, dan banyaknya rambutan yang dimiliki Rani 36 buah, maka dari informasi tersebut dapat diselesaikan sebagai berikut. Banyaknya rambutan Rano 3/4 kali 36 buah sama dengan 48 buah. Yang berikut, menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Perhatikan masalah berikut, mengilustrasikan situasi yang melibatkan cara untuk membandingkan bilangan. Nola dan teman-temannya sedang mengikuti olahraga. Guru mencatat lama waktu lari siswa-siswanya. Guru mengukur jarak lari mereka 40 meter. Ava dapat menempuhnya 10 detik, Nola dapat menempuhnya 12 detik, Kayla menempuhnya 12 detik, dan Dea menempuhnya 15 detik. Pernyataan di atas membandingkan dua kuantitas berbeda, yaitu membandingkan jarak yang ditempuh dalam satuan meter dengan waktu tempuh dalam satuan detik. Selain contoh di atas, masih ada contoh lain yang dapat membandingkan dua kuantitas berbeda, seperti membandingkan jarak yang ditempuh dengan banyaknya premium atau liter, satuan liter, tarif internet per jam, kurs rupiah terhadap dolar, kecepatan, harga barang dengan banyak barang, dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Harga telur Rp10.000 per kilogram. Saat ini harga telur naik 6:5 dari harga semula. Berapakah harga telur per kilogram sekarang? Nah, diketahui harga telurnya itu Rp10.000 per kilogram. Perbandingan harga telur 6:5 yang ditanyakan itu harga telur sekarang. Ya, perhatikan penyelesaiannya. Harga telur setelah naik dibandingkan dengan berbanding harga telur semula 6:5. Harga telur setelah naik 6/5 kali dengan harga telur Rp10.000. Sehingga 6 dikali 10.000, 6 kali 10.000 dibagi 5. 6 kali 10.000 sama dengan 60.000 dibagi 5 sama dengan Rp12.000. Jadi harga telur per kilogramnya itu adalah Rp12.000. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, dari semua pembelajaran kita dari awal sampai akhir ini, Ibu Guru telah membuat rangkuman. Untuk itu kita sama-sama melihatnya. Yang pertama, rasio adalah suatu bilangan yang digunakan untuk menyatakan sebuah perbandingan ukuran atau nilai dari dua atau lebih objek dan dapat dilambangkan dengan A per B, atau dalam bentuk khusus A bagi B dengan B tidak sama dengan 0 dan A bukan kelipatan dari B, di mana bentuk pecahan yang paling tepat untuk dikerjakan. Yang kedua, rasio terdiri dari dua bagian, yaitu rasio bagian terhadap keseluruhan dan rasio bagian terhadap bagian. Yang ketiga, jika 4 bilangan A, B, C, dan D berhubungan sehingga rasio A per B dan C per D setara, bilangan-bilangan tersebut dikatakan memiliki proporsi atau perbandingan sama. Yang keempat, kita ketahui bahwa untuk bilangan-bilangan rasional A per B sama dengan C per D, jika dan hanya jika A sama dengan B, AD sama dengan BC, atau A kali D sama dengan B kali C. Dengan demikian,
Dengan demikian, A per B sama dengan C per D adalah sebuah proporsi jika dan hanya jika A kali D atau AD sama dengan B kali C atau BC. Sebagai contoh, 14 per 24 sama dengan 7 per 12 adalah proporsi, karena 14 dikali 12 sama dengan 24 dikali 7. Yang berikut, perbandingan atau proporsi bukan hanya perbandingan dua rasio, namun dapat pula lebih dari dua rasio yang ekuivalen dibandingkan. Nah, ini ada tugas mandiri yang harus dikerjakan oleh kalian. Nanti setelah selesai dikerjakan boleh dikumpulkan pada ibu guru di sekolah. Nanti kalian boleh lihat pada video ini tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk pertemuan kali depan kita akan belajar lagi tentang perbandingan senilai, perbandingan senilai pada peta dan model, dan perbandingan berbalik nilai. Demikian pertemuan kita hari ini. Ibu guru harap kalian semua dapat menyimak apa yang sudah ibu guru sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan lewat WA atau menonton kembali video yang ibu guru sajikan saat ini. Sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa sejenak untuk memohon syukur atas penyertaan Tuhan bagi kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa.